nak apa? Nak tu. Yang ni. Bukan. Yang tu lah. Wah, ayam goreng. Tapi ada satu je. Kita kongsi Tak boleh. Itu aku punya. Aku nak yang ni boleh? Tak boleh. Ini semua aku punya. Kedekut. Aku nak pergi main lah. Upin. Apa lagi? Nak ikut. Jom. Halo adik-adik. Pasti di antara adik-adik pernah deh nonton Upin dan Ipin. Nah, dari kisah yang tadi nih, menurut adik-adik, sifat Upin tuh kayak gimana sih? Upin marah. Upin kesel sama Ipin yang pelit deh. Tapi adik-adik, Upin mau maafin Ipin. Buktinya, Upin mau bantuin Ipin berjalan pelan-pelan. Upin nuntun langkah demi langkah. Karena apa adik-adik? Karena Upin mengasihi Ipin. Sekalipun Ipin nyebelin banget. Gak mau tuh bagi makanan sama Upin. Tapi Upin tetap sayang sama Ipin. Jom. Coba kakak mau tanya, siapa nih di sini yang suka marah? Kalau diganggu dikit, marah. Kalau nggak sesuai sama yang diinginkan, marah. Masih ingat kan sama lagu pujian yang tadi? Lagu pujian yang tadi mengatakan, kasih itu sabar. Apa sih yang dicatat dalam Alkitab tentang kesabaran ini? Adik-adik, hari ini kakak mau membagikan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebelumnya, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Selain itu, siapkan juga Alkitabnya. Dan simak sampai selesai ya. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kolose. Kitab ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Adik-adik tahu nggak kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose? Itu karena pada zaman itu ada ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan jemaat di Kolose. Paulus menuliskan surat ini untuk menentang ajaran sesat itu dan menegaskan tentang Kristus. Adik-adik, itu tadi yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Kolose. Tapi ini nggak berarti hanya berlaku untuk jemaat di Kolose loh. Ini juga berlaku untuk kita semua pada masa sekarang ini adik-adik. Paulus mengajarkan kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi,
kehidupan kita secara perlahan diubahkan oleh Roh Kudus. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Hal ini juga berlaku dalam hal sabar, mengampuni, dan juga mengasihi. Adik-adik pasti tahu banget cerita tentang Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus juga disangkal sama muridnya. Pasti hati Tuhan Yesus sedih banget ya adik-adik. Tuhan Yesus juga dibawa kepada Pilatus. Tuhan Yesus diejek sama banyak orang. Dan waktu Tuhan Yesus diejek, gak ada tuh satu orang pun yang berani ngebela Tuhan Yesus di hadapan orang banyak itu. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus dicambuk sampai terluka. Kulitnya ngelupas-lupas adik. Nah, terus kita kan tahu nih, kalau kulit kita terluka dikit aja, kita tuh ngerasa sakit kan adik-adik. Gimana coba Tuhan Yesus yang terluka di seluruh badannya. Udah gitu, Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri adik-adik. Kepalanya ditusuk-tusuk pakai duri-duri itu. Tuhan Yesus juga dipaku di atas kayu salib adik-adik. Serem. Tapi adik-adik, semua perlakuan yang gak enak yang Tuhan Yesus terima, Tuhan Yesus gak marah. Tuhan Yesus juga gak ngebenci orang-orang yang memperlakukan dia seperti itu adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, dia mengatakan sesuatu. Nah, yuk kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari Lukas 23 ayat 34. Yuk buka dulu yuk. Udah ketemu belum adik-adik? Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia merasakan seperti apa yang kita rasakan. Tapi Tuhan Yesus gak marah atau mengutuki orang-orang yang bertindak tidak baik padanya. Tuhan Yesus malah meminta pengampunan kepada Allah Bapa atas perbuatan orang-orang ini. Luar biasa adik-adik apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memiliki kasih yang begitu besar sampai dia mengorbankan dirinya untuk orang-orang di dunia ini adik-adik. Teladan ini yang Paulus lihat dari Tuhan Yesus. Adik-adik, bukan hal yang mudah untuk kita mengasihi orang yang nyebelin bagi kita. Bukan hal yang mudah untuk kita sabar sama orang lain. Terlebih lagi, bukan hal yang mudah untuk kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita adik-adik. Tetapi semua ini adalah hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan itu bagi kita adik-adik. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang terbaik bagi kita. Kita bisa melakukannya. Kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa sabar terhadap orang lain. Dan kita juga bisa mengampuni. Mari adik-adik, kita bercermin. Kita melihat keadaan hati kita masing-masing. Apakah kita bisa bersabar sama orang lain? Apakah kita sudah mengampuni orang lain? Sudah mengasihi sesama kita? Jawabannya, adik-adik sendiri yang tahu. Mari adik-adik kita belajar untuk memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang mau mengasihi dan mau mengampuni. Meski ini gak mudah,
tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus untuk memampukan kita dapat mengasihi dan mengampuni orang lain. Tapi nggak secara tiba-tiba kita dapat melakukannya, adik-adik. Kita perlu memperhatikan keadaan diri kita, melihat hati kita. Apakah kita sudah berjuang untuk serupa dengan Kristus? Adik-adik, kakak mengakui mengasihi, mengampuni bukan hal yang mudah. Kakak sering banget kesal sama adik kakak, pengen marah. Karena adik kakak itu suka sentak-sentak. Seringkali hati kakak terluka karena ucapannya. Tapi kakak belajar untuk mengasihi adik kakak, ampuni adik kakak. Sekalipun dia nyebelin, kakak tetap sayang sama dia. Adik-adik, kakak juga mau ajak adik-adik selama seminggu ke depan untuk mengasihi, mengampuni, dan sabar terhadap semua orang. Tanpa terkecuali adik-adik. Sama mama, sama papa, sama kakak, adik, temen, orang lain, siapapun itu. Tanpa terkecuali belajar untuk sabar. Dalam kondisi yang menjengkelkan, bikin kita pengen marah atau geram gitu ya, kita belajar untuk sabar adik-adik. Kita belajar untuk mengampuni orang lain. Terlebih lagi, kita belajar untuk mengasihi sesama kita. Adik-adik, sekarang nih, coba ingat 1 atau 2 orang yang pernah menyakiti hati adik-adik atau bikin adik-adik marah, bikin adik-adik kesal. Coba ingat-ingat. Udah ingat-ingat? Kakak mau ajak adik-adik berdoa untuk mereka. Kita berdoa, adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau belajar mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati saya, yang telah buat saya marah. Tanpa Tuhan, saya sulit mengampuni. Karena itu, saya mau menyerahkan itu semua. Saya mau belajar untuk mengampuni. Seperti Tuhan telah mengampuni saya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekalipun mengasihi dan mengampuni bukan hal yang mudah, tetapi yuk kita sama-sama belajar untuk hal itu. Kita sama-sama belajar untuk semakin serupa dengan Kristus dalam hal ini. Jangan lupa ya untuk merespon di grup WA. Kakak tunggu ya. Bye-bye.